Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu I. Solisin selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Rahmati Media dengan NIM 20201112021 yang akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul penerapan model pembelajaran problem based learning siswa kelas 8 SMP Merdeka untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. 1. Peranan pendidikan, di mana menurut Agustina pada tahun 2016, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kecakapan hidup manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu peranan matematika. Menurut Alihar pada tahun 2018, salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam kehidupan dan kehadirannya sangat erat dengan dunia pendidikan adalah matematika. Matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan memiliki makna bahwa cabang ilmu pengetahuan yang mengemban teori-teorinya didasarkan pada pengembangan konsep matematika. Peranan pentingnya bukan terletak pada penggunaan rumus-rumus matematika atau pada ketepatan hitungnya, tetapi terletak pada logika matematikanya, yaitu pada kemampuan berpikir kritis dan logis serta analisis. Kemudian dijelaskan pula oleh Puskur 2002, di mana tujuan pembelajaran matematika sendiri di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, efisiensi, dan efektif. Kemudian kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis merupakan topik yang penting dalam pendidikan, khususnya pada jenjang menengah atas. Maka semua pendidik semestinya tertarik untuk mengajarkan kemampuan berpikir kritis. Sejalan dengan pendapat Marjono dalam Karim pada tahun 2015, salah satu tujuan utama bersekolah adalah membentuk kemampuan berpikir kritis siswa, dan salah satu mata pelajaran yang dianggap dapat mengajarkan kemampuan berpikir kritis adalah matematika. Siswa seharusnya memiliki kemampuan berpikir kritis, di mana disebutkan indikator berpikir kritis, yaitu menurut Ennis dalam Hasoubah pada tahun 2007, bahwa indikator kemampuan berpikir kritis diturunkan dari aktivitas kritis siswa yang harus dikuasai siswa dalam berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Yang kedua, mencari alasan. Yang ketiga, berusaha mengetahui informasi dengan baik. Yang keempat, memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. Yang kelima, berusaha tetap relevan dengan ide utama. Yang keenam, mengingat keputusan yang asli dan mendasar. Yang ketujuh, mencari alternatif. Yang kedelapan, bersikap dan berpikir terbuka. Yang kesembilan, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. Yang kesepuluh, mencari penjelasan sebanyak mungkin. Yang kesebelas, bersikap secara sistematis dan teratur. Selanjutnya yaitu model pembelajaran problem based learning. Menurut David Bohm dan kawan-kawan, PBL merupakan gambaran dari ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran yang sangat berbeda dengan pembelajaran subject based learning. Sedangkan menurut Arendt dalam Abbas pada tahun 2000, model pembelajaran based learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa masalah autentik, sehingga ia bisa menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya keterampilan berpikir kritis matematika siswa, dan yang kedua, tidak adanya pembaharuan model pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika siswa. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, peneliti hanya meneliti siswa di kelas 8C SMP Merdeka. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Yang
Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu bagaimana penerapan modul pembelajaran problem-based learning pada siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning atau bisa disebut dengan PBL. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam proposal penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan berpikir kritis siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL yang dilihat pada saat proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian yaitu secara teoritis menambah wawasan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis matematika dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Kemudian secara praktis yaitu sebagai bahan masukan dan dorongan bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika pada siswa di Indonesia yang masih rendah. Kemudian yang kedua, menjadikan motivasi dan wawasan bagi peneliti untuk kedepannya dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematika dalam hal pendidikan. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini yang pertama terdapat kajian teori, yaitu teori yang pertama keterampilan. Keterampilan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kecakapan dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Menurut Mulyati pada tahun 2010, keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik. Yaitu, kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dijelaskan pula oleh Robbins dalam Budiarto pada tahun 2012, yaitu keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dasar atau basic literacy skill. Yang kedua, keahlian teknik. Yang ketiga, keahlian interpersonal. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah atau problem solving. Teori yang kedua yaitu tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang di dalamnya terdapat tahap penguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi berdasarkan suatu masalah, sebagaimana dijelaskan oleh Pusparapti pada tahun 2012. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Susilawati pada tahun 2020, yaitu berpikir kritis adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berpotensi meningkatkan daya analitis kritis pada peserta didik. Oleh karena itu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran menjadi upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berpikir kritis sendiri memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama, kemampuan mengenal masalah, yang kedua, menyusun hipotesis, yang ketiga, yaitu kemampuan membuat inferensi. Sebagaimana dijelaskan pada jurnal Prisma Science volume 1 nomor 1 Juni tahun 2013. Merujuk pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir yang terjadi dalam diri seorang dengan menguji serta menghubungkan suatu fenomena yang mungkin terjadi dengan realita yang ada. Seseorang yang berpikir kritis adalah seseorang yang mampu membuktikan sesuatu, membuat penilaian serta mengevaluasi sesuatu. Teori yang ketiga yaitu tentang model pembelajaran problem-based learning atau bisa disebut dengan PBL. Menurut Glaser dalam Lestari pada tahun 2017 menyatakan bahwa PBL menekankan ajar sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam konteks yang sebenarnya. PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal lebih luas yang berfokus pada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan dengan kurikulum terstruktur yang menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis, di mana dikembangkan stimulus untuk pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar, bekerja secara kooperatif di dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Sebagaimana dijelaskan menurut Santiasa pada tahun 2008, PBL merupakan mempersiapkan siswa berpikir kritis, analitis, dan menemukan dengan menggunakan berbagai macam sumber. Pada model pembelajaran problem-based learning atau PBL memiliki sintak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Dalam kegiatan ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, serta motivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya.
Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada proses ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada proses ini, guru bertugas untuk membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan kelompoknya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bertugas untuk membantu siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan yaitu ada 5 sebagai acuan dalam proposal ini, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Fristadi dan Barata pada tahun 2015 yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan problem based learning. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sudibjo pada tahun 2019 yang berjudul meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah siswa melalui pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2017 yang berjudul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2016 yang berjudul efektivitas pembelajaran problem solving terhadap keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilawati pada tahun 2020 dengan judul analisis tingkat keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu keterampilan berpikir kritis dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang harus dimiliki siswa, di mana keterampilan berpikir kritis sendiri adalah keterampilan yang melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menciptakan, dan menerapkan pengetahuan baru pada situasi dunia nyata. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, eksperimental. Penelitian tindakan kelas PTK, eksperimental dilakukan untuk menerapkan strategi atau cara efektif dan efisien yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu setting penelitian, yaitu tempat penelitian ini dilakukan di SMP Merdeka dengan waktu penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dan berlangsung selama 2 siklus dengan subjek penelitian yang digunakan yaitu kelas 8C pada SMP Merdeka. Kemudian prosedur penelitiannya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas peserta didik selama tindakan penelitian dilaksanakan. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada responden secara lisan dengan pedoman wawancara yang ada guna memperoleh informasi-informasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu kuesioner, dilakukan oleh peneliti kepada peserta didik dengan menggunakan lembar angket yang telah dipersiapkan untuk menjaring data yang diperlukan. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait proposal penelitian yang telah saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.